Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Najamuddin, mahasiswi IIKI Jakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah kajian kitab hadis. Sejarah kodifikasi kitab hadis. Pada abad kedua Hijriah, ulama membukukan hadis-hadis dan memasukkan fatwa sahabat dan tabi'in. Pada abad ketiga Hijriah, merupakan masa pemisahan sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Pembukuan hadis pada abad keempat sampai ketujuh lebih mengarah pada usaha mengembangkan variasi pentadwinan. Pada abad ke-7 Hijriah sampai sekarang, kodifikasi dilakukan dengan cara menerbitkan, menyaring, dan menyusun isi kitab-kitab hadis. Terdapat beberapa jenis penulisan kitab hadis. Yang pertama, jami. Kitab jami ialah kitab yang memuat hadis-hadis yang telah termuat dalam kitab-kitab yang telah ada. Secara terminologi ahli hadis, jami adalah tipe penyusunan kitab yang memuat hadis-hadis berbagai macam masalah keagamaan seperti akidah, hukum, tata cara makan dan minum, tafsir, sejarah, perilaku hidup, dan sebagainya. Yang kedua, juz'u. Al-juz'u adalah kitab yang disusun dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki tema yang sama dengan konsep yang sederhana. Karakteristik penulisannya yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja dari kalangan sahabat dan memuat hadis-hadis yang membahas topik tertentu secara panjang, lebar, dan tuntas. Yang ketiga adalah atrof. Atrof adalah jamak dari kata torf yang berarti pangkal-pangkal atau bagian-bagian. Tipe atrof adalah tipe pembukuan hadis dengan menyebutkan pangkal hadis saja sebagai petunjuk pada matan hadis selengkapnya. Kitab atrof ditulis dengan hanya menyebutkan bagian torf hadis yang dapat menunjukkan keseluruhannya. Yang keempat adalah muwatta. Secara bahasa artinya dipermudah. Dari kata muwatta timbul kesan bahwa tipe ini untuk mempermudah dalam menemukan hadis. Karakteristik kitab model muwatta adalah penataan babnya sesuai dengan bab fikih dan juga hadis yang ditulis berupa hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Dan di dalamnya terdapat hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang kelima adalah sunan. Kitab hadis sunan adalah kitab hadis yang dalam penulisannya sesuai dengan bab-bab fikih dan hanya hadis-hadis marfu saja yang ditulis. Yang keenam ialah musnad. Al-musnad adalah kitab hadis yang bersanad yang menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyusunannya memasukkan ke dalamnya segala rupa hadis-hadis yang diterima tanpa menyaring dan menerangkan derajatnya. Model penulisannya menyusun berdasarkan nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tertentu dikelompokkan menjadi satu. Demikian pula hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain. Urutan nama-nama sahabat dalam musnad itu sebagian berdasarkan huruf hijaiyah, suku, serta yang lebih dulu masuk Islam. Sebagian juga berdasarkan bab fikih. Yang ketujuh ialah ilal. Kitab ilal adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang memiliki ilat dan menjelaskan bentuk ilat dari setiap hadis tersebut. Selanjutnya ada mu'jam. Karakteristik kitab mu'jam yakni disusun berdasarkan nama-nama para sahabat, guru-guru hadis, negeri-negeri, dan lain-lain. Nama-nama itu disusun berdasarkan huruf mu'jam atau alfabetis. Kualitas hadis yang dihimpun beragam, ada yang sahih, hasan, dan dhaif. Yang kesembilan adalah mustakhraj. Kitab mustakhraj adalah kitab hadis yang memuat matan-matan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim atau kedua-duanya atau lainnya. Kemudian si penyusun meriwayatkan matan-matan hadis tersebut dengan sanad sendiri yang berbeda. Yang kesembilan ada mustadrak. Kitab mustadrak ialah menambah beberapa hadis sahih yang menurutnya belum disebutkan dalam kitab yang dihimpun oleh Bukhari dan Muslim, serta menurutnya telah memenuhi persyaratan keduanya. Yang ke-11 ialah zawaid. Kitab zawaid adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang terdapat di beberapa kitab tertentu, dan hadis-hadis tersebut tidak ditemukan dalam beberapa kitab hadis lain. Pembahasan selanjutnya ialah klasifikasi kutubus sittah. Kutubus sittah dalam bahasa Indonesia berarti 6 kitab. 6 kitab yang dimaksud merujuk pada 6 buah kitab induk hadis dalam Islam. Kitab yang pertama adalah Sahih Bukhari, Al-Jami, Al-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi wa ayyamihi atau yang biasa dikenal dengan Sahih Bukhari, ditulis oleh Muhammad bin Ismail. Kitab tersebut menghimpun atau mengumpulkan hadis dari berbagai bidang seperti akidah, hukum, tafsir, tarikh, dan sebagainya. Kata Sahih mengandung makna bahwa Imam Bukhari hanya memasukkan hadis-hadis Sahih saja ke dalam kitabnya ini. Kitab yang kedua adalah kitab Sahih Muslim. Judul aslinya ialah Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar min Sunan bin Naql Al-Adl an Adil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun lebih dikenal dengan nama Al-Jami Al-Sahih atau Sahih Muslim. Kitab ini ditulis oleh Imam Muslim bin Hajjaj. Beliau mengelompokkan hadis-hadis yang berkaitan dalam suatu tema atau masalah pada suatu tempat. Beliau tidak membuat nama atau judul kitab dan bab bagi kitabnya secara konkret, tapi dibuat oleh para pengulas kitab ini pada masa-masa berikutnya. Yang ketiga adalah kitab Sahih An-Nasai.
Imam An-Nasai nama lengkapnya Abu Abdurrahman Ahmad bin Ali bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar al-Khurasani al-Qadi. Kitab Sunan An-Nasai atau Kitab Al-Mujtaba disusun dengan metode yang memadukan antara fikih dengan kajian sanad. Hadis-hadisnya disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana yang telah dijelaskan. Untuk setiap bab diberi judul yang kadang-kadang mencapai tingkat keunikan yang tinggi. Ia mengumpulkan sanad-sanad suatu hadis di satu tempat. Yang keempat adalah Sunan Abu Daud. Nama lengkap Abu Daud ialah Sulaiman bin al-Ash'ash bin Ishaq bin Bashir bin Shidat bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Selain berisi hadis-hadis hukum, ia juga memuat hadis-hadis yang berhubungan dengan amal-amal terpuji, kisah-kisah, nasihat-nasihat, adab, dan tafsir. Imam Abu Daud menulis kitab sunannya berdasarkan tertib dan rumusan bab-bab fikih. Dalam kitab ini, Abu Daud hanya memasukkan hadis-hadis yang materinya berkenaan dengan hukum. Kitab yang kelima adalah Kitab Sunan Tirmizi. Nama lengkap penulisnya Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah Ibn Musa Ibn Ad-Dahhak Al-Sulami Al-Bugi At-Tirmidzi. Kitab Al-Jami' Al-Sahih ini memuat berbagai permasalahan pokok agama, di antaranya akidah, budi luhur, adab, tafsir Al-Quran, sejarah dan jihad Nabi, fitnah, dan Al-Manaqib wal Masalib. Kitab ini disusun berdasarkan urutan fikih. Dengan kata lain, Tirmizi menulis hadis dengan mengklasifikasikan sistematikanya dengan model juz, kitab, bab, dan subbab. Yang terakhir adalah Kitab Sunan Ibnu Majah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Rubai Al-Qazwini Al-Hafidh. Sunan Ibnu Majah adalah kitab hadis yang mayoritas berisi persoalan fikih, meski ada hal-hal lain juga yang dibahas di dalamnya. Penulisan Kitab Ibnu Majah menggunakan metode fikih. Sekian penjelasan singkat tentang sejarah kodifikasi kitab hadis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.